Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, sahabat konten channel H2 Content Creator. Jumpa lagi di seri cerita seru di channel ini. Kali ini saya ingin bercerita tentang seorang wanita cantik yang mudah terkena birahi ketika melihat lelaki yang berotot. Tapi sebelum kita lanjut cerita, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus menceritakan kisah-kisah seru lainnya. Yuk, kita awali ceritanya. Kadang godaan terbesar datang bukan dari orang asing, melainkan dari mereka yang paling dekat dengan keseharian kita. Inilah kisah seorang wanita cantik, istri seorang pria yang sibuk bekerja, yang akhirnya terjebak dalam pusaran nafsu dan penyesalan. Sebuah kisah tentang pengkhianatan, air mata, dan juga secercah harapan di ujung perjalanan. Di sebuah kompleks perumahan baru, tinggal seorang wanita cantik bernama Maya. Sehari-hari, Maya selalu terlihat mengenakan daster mini berwarna-warni. Tubuhnya yang proporsional dan wajahnya yang menawan sering membuat para tetangga menoleh dua kali. Suaminya, Rizal, seorang karyawan bank yang sibuk bekerja hingga larut malam. Maya sering merasa kesepian di rumah besar itu. Televisi tak bisa menghiburnya. Media sosial hanya membuatnya semakin merasa kosong. Dalam kesepian itulah, Maya mulai memperhatikan sesuatu di luar rumahnya. Di seberang jalan, sebuah bangunan baru sedang didirikan. Para pekerja kasar hilir mudik, memanggul semen, mengaduk pasir, hingga memanjat dinding. Di antara mereka, ada seorang pria muda bernama Ardi, seorang kuli bangunan dengan tubuh kekar, kulit sawo matang, dan senyum sederhana yang justru membuat Maya terpikat. Setiap sore, ketika Rizal belum pulang, Maya duduk di teras rumahnya sambil menyeruput teh. Pandangannya diam-diam mencari sosok Ardi yang sedang bekerja keras di bawah terik matahari. Dan tanpa sadar, ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai bergejolak. Sebuah rasa yang seharusnya tak boleh ada. Hari-hari berikutnya, Maya makin sering duduk di teras rumah dengan daster mini tipisnya. Entah kebetulan atau tidak, setiap kali ia keluar, tatapannya selalu bertemu dengan Ardi. Mula-mula hanya senyum kecil, lalu berubah menjadi tatapan yang lebih lama dari biasanya. Ardi, meski hanya seorang kuli bangunan, tak bisa menutupi rasa kagumnya pada kecantikan Maya. Aura dewasa yang terpancar dari Maya membuatnya sulit berpaling. Hatinya berdebar setiap kali melihat wanita itu tersenyum. Pada suatu sore, saat hujan turun deras dan para pekerja berteduh, Maya berdiri di teras sambil memanggil Ardi. "Mas, sini dulu, berteduh di garasi rumah saya." Itu pertama kalinya Ardi melangkah masuk ke rumah Maya. Meski hanya sebatas garasi, namun dari situlah jarak yang tadinya jauh mulai terasa semakin dekat. Hari demi hari, Maya mulai terbiasa berbicara dengan Ardi. Ia memberi minuman dingin, kadang sekotak nasi, sambil bercanda kecil. Awalnya sederhana, tapi perlahan berubah menjadi percakapan yang lebih dalam. "Mas, capek ya kerja di bawah terik matahari begitu?" tanya Maya sambil menatap wajah Ardi yang berkeringat. Ardi tersenyum. "Namanya juga kerja, Mbak, tapi ada yang bikin semangat." Kalau lihat Mbak Maya di sini, ucapan itu membuat wajah Maya bersemu. Ia merasa dihargai, diperhatikan, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan dari Rizal. Sejak itu, Maya mulai menunggu maman-maman sederhana bersama Ardi. Dalam hati, ia tahu ini salah, tapi rasa itu semakin sulit dibendung. Suatu sore, listrik rumah Maya padam. Rizal belum pulang, dan Maya tampak panik. Ia memanggil Ardi untuk membantu menyalakan genset cadangan. Saat Ardi masuk, ia melihat Maya hanya memakai daster tipis tanpa sadar kalau kainnya sedikit terbuka. Detik itu, suasana menjadi hening. Jantung keduanya berdegup kencang. Maya berusaha menutupi diri,
Tapi tatapan Ardi sudah terlanjur menembus hatinya. "Mbak, maaf, saya nggak sengaja lihat," ucap Ardi terbata. Maya tersenyum kecut. "Nggak apa-apa mas, saya juga yang ceroboh." Sejak kejadian itu, batas antara mereka semakin kabur. Maya tahu, ia bermain dengan api. Namun, semakin ia menolak, semakin besar pula rasa yang tumbuh di hatinya. Hujan deras mengguyur malam itu. Rizal pulang lebih larut dari biasanya. Maya duduk sendiri di ruang tamu. Gelisah, lalu terdengar ketukan kecil di pintu belakang Ardi yang kehujanan setelah selesai bekerja lembur. Maya spontan membukakan pintu, memberinya handuk, dan tanpa sadar, jarak mereka semakin dekat. Tatapan berubah menjadi sentuhan, sentuhan berubah menjadi pelukan, dan akhirnya malam itu, Maya melewati batas yang seharusnya tak boleh dilanggar. Setelah semuanya terjadi, Maya hanya bisa terdiam, menatap kosong. Ardi pun merasa bersalah. Namun rasa yang sudah terlanjur tumbuh, membuat mereka sulit mengakhiri. Malam itu menjadi awal dari sebuah rahasia kelam yang akan menghancurkan banyak hati. Beberapa minggu berlalu, Maya dan Ardi kerap mencari celah untuk bertemu, meski hanya sebentar. Senyum-senyum kecil, pesan singkat, hingga pertemuan singkat di sudut bangunan. Namun, Maya mulai dihantui rasa bersalah. Setiap kali melihat wajah Rizal yang lelah pulang kerja, hatinya bergetar. Rizal tidak tahu apa-apa. Ia hanya ingin memberikan kehidupan layak untuk istrinya. Maya mulai sadar, cintanya pada Ardi hanyalah nafsu yang menyamar sebagai perhatian. Tetapi semuanya sudah terlanjur. Ia hamil, dan hatinya hancur saat menyadari anak itu bukan milik Rizal. Perubahan sikap Maya membuat Rizal curiga. Ia memperhatikan istrinya yang semakin gelisah, sering melamun, dan sesekali tersenyum sendiri. Hingga suatu malam, Rizal menemukan pesan singkat di ponsel Maya dari nomor tak dikenal nama Ardi. Hatinya seakan remuk seketika. Rizal tidak marah. Ia hanya terdiam. Air matanya jatuh. "Mengapa kamu tega, Maya? Aku bekerja keras siang malam demi kamu. Tapi balasanmu seperti ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Maya hanya bisa menangis. Lututnya lemas. Ia ingin menjelaskan, tapi kata-kata tak sanggup keluar. Ardi pun menghilang dari kehidupan mereka setelah ketahuan, meninggalkan Maya sendirian, menanggung semua konsekuensi. Hari-hari Maya dipenuhi air mata. Ia merasa dunia runtuh menimpa dirinya. Tetangga mulai bergosip, keluarga menjauh, dan suaminya. Meski masih ada di rumah, namun sikapnya dingin seperti es. Maya sering berdiri di depan cermin, menatap dirinya dengan tatapan kosong. Dulu ia merasa cantik dan berharga. Kini yang tersisa hanya penyesalan. Andai waktu bisa kuputar kembali, aku tak akan biarkan diriku jatuh sejauh ini, bisiknya pelan. Namun, hidup tak bisa diulang. Maya hanya bisa menerima kenyataan pahit bahwa cintanya pada Ardi hanyalah kesalahan yang meninggalkan luka. Rizal sempat berniat meninggalkan Maya. Namun, di balik pengkhianatan itu, ia masih melihat seorang wanita rapuh yang menyesali perbuatannya. Hatinya hancur, tapi cintanya belum sepenuhnya hilang. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Maya. Tapi aku tahu aku masih mencintaimu," ucap Rizal dengan mata berkaca-kaca. Maya menangis, bersujud di kaki suaminya. "Maafkan aku, Bang. Aku salah. Aku bodoh. Aku janji tak akan mengulanginya lagi." Rizal menghela napas panjang. Ia sadar pengkhianatan ini akan selalu meninggalkan luka. Namun, ia memilih memberi kesempatan bukan karena Maya pantas, tapi karena hatinya terlalu tulus untuk membenci. Tahun 2020 berlalu. Maya benar-benar berubah. Ia menutup dirinya, lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, dan berusaha menjadi istri yang setia. Luka masa lalu tetap ada. Namun perlahan, ia belajar menerima. Rizal pun, meski hatinya masih menyimpan goresan,
memilih membangun kembali rumah tangganya. Mereka tidak pernah benar-benar melupakan Ardi, sosok yang datang lalu pergi membawa badai. Di akhir kisah ini, Maya berdiri di teras rumah, masih dengan daster sederhana, tapi kini wajahnya tak lagi memancarkan godaan, melainkan ketulusan. Dengan mata berkokek-kokaka, ia berbisik, "Tuhan, terima kasih karena masih memberiku kesempatan memperbaiki diri. Itu bukanlah akhir yang sempurna, tapi cukup untuk menyelamatkan cinta yang hampir hancur. Sebuah akhir yang sedih sekaligus membawa secercah kebahagiaan."